Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Lilis Anggreni dan berikut USM News selengkapnya. Visi perguruan tinggi dinilai tidak cukup hanya menjadi arah kebijakan, namun harus diwujudkan dalam program yang terukur dan berdampak. Karena itu, Universitas Semarang menggelar workshop untuk memperkuat tata kelola, serta menyelaraskan visi kampus dengan program pengembangan perguruan tinggi. Workshop bertajuk Transforming University Vision to Action digelar pada Rabu 7 Januari 2026 di ruang telekonferensi lantai 8 Menara USM sebagai upaya memperjelas langkah konkret dalam pengembangan institusi. Kegiatan menghadirkan Profesor Dr. Andes Muhammad Nasir AKMSI PhD, anggota pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro sebagai narasumber, dengan Rektor USM Dr. Supari STMT sebagai moderator. Profesor Muhammad Nasir menekankan pentingnya visi yang diterjemahkan ke dalam strategi dan program kerja yang terukur. Ia juga mengingatkan perlunya analisis kondisi institusi, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala agar program berjalan sesuai visi dan misi. Dengan misi yang sudah ada itu, perencanaan strateginya seperti apa? Lah kalau kita berbicara perencanaan strategi, kita harus menganalisis SWOT yang dimiliki oleh USM. Kekuatan USM apa, kelemahannya apa. Setelah itu strategi yang dipilih apa, baru kita program itu kita jabarkan. Menjabarkan terhadap strategic plan atau perencanaan strategi untuk menjadi operasional. Itu menjadi penting. Maka kalau hal itu bisa dilakukan dengan baik, maka bisa dicapai dengan baik. Tapi kalau itu tidak diterjemahkan, maka hanya menjadi katalog saja, hanya ada dalam perpustakaan saja. Maka ini harus diterjemahkan semua. Dan semua stakeholder harus mulai tergugah betul. Apakah sudah sesuai dengan visi misinya? Bagaimana action plan-nya sudah dibuat? Maka kalau sudah sesuai segera jalan. Kalau belum sesuai, segera perbaiki untuk dilakukan. Itu yang penting. Banyak yang sering kadang-kadang mismatch. Workshop dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama peserta yang dihadiri jajaran pimpinan yayasan, universitas, hingga sivitas akademika USM. Melalui kegiatan ini, USM berharap pelaksanaan program kampus dapat berjalan lebih efektif dan berdampak. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghargaan dan bonus kepada para atlet, serta ofisial kontingen Indonesia peraih prestasi di ajang SEA Games ke-33 Thailand beberapa waktu lalu. Acara pemberian penghargaan digelar di Istana Negara Jakarta pada Kamis 8 Januari 2025. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua klasemen akhir, menjadi pencapaian terbaik sejak tahun 1995 tanpa berstatus sebagai tuan rumah. Kontingen Merah Putih mencatatkan raihan 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu, melampaui target awal 80 medali emas. Pemerintah menyalurkan bonus kepada atlet dan pelatih melalui perbankan nasional dengan total nilai mencapai 65,2 miliar rupiah. Bonus diberikan sebesar 1 miliar rupiah untuk emas perorangan, 315 juta rupiah untuk perak, dan 157,5 juta rupiah untuk perunggu, termasuk skema bagi nomor bergu dan pelatih. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para atlet yang dinilai telah menjaga kehormatan bangsa di ajang internasional. Presiden juga mengingatkan agar bonus dimanfaatkan untuk masa depan, serta menekankan pentingnya disiplin dan integritas. Apa itu tulang rusuknya? Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Hasil saudara-saudara, saya kira saudara-saudara bisa merasakan betapa negara menghargai putra-putrinya yang berjuang untuk kehormatan bangsa. Kalau kita memberi
penghargaan berupa uang. Maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu, saudara-saudara. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan atlet menuju ajang internasional berikutnya, termasuk Asian Games, ASEAN Para Games, hingga Olimpiade. Acara ditutup dengan penandingan kilas balik perjuangan kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sebagai simbol kebangkitan prestasi olahraga nasional. Warga Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limonagari, Kabupaten 50 Kota digemparkan oleh munculnya lubang raksasa di tengah area persawahan. Sawah yang sebelumnya datar tiba-tiba ambles dan membentuk sinkhole besar pada Minggu siang, 4 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sawah tersebut diketahui milik seorang petani bernama Adrol Mios alias si Ade. Menurut keterangan pemilik lahan, kemunculan lubang ini pertama kali diketahui oleh saksi mata bernama Maete Uwit yang sedang bekerja di sekitar lokasi. Sebelum tanah amblas, saksi mata mengaku mendengar suara bergemuruh keras layaknya sebuah ledakan. Sawah yang sebelumnya memang sudah mengalami retak-retak akibat musim kemarau, tiba-tiba runtuh ke bawah. Diameter lubang tersebut dilaporkan terus membesar seiring waktu. Di bagian dasar lubang, terlihat genangan air dengan perkiraan kedalaman mencapai 20 meter. Hingga Selasa, 6 Januari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50 Kota melaporkan bahwa pergerakan tanah masih terus terjadi di lokasi kejadian. Demi keamanan, pihak kepolisian telah memasang garis polisi atau polis line agar warga yang penasaran tidak mendekat ke bibir lubang. Menanggapi fenomena ini, geolog Sumatera Barat Ade Edward menjelaskan bahwa kejadian ini adalah sinkhole yang lazim terjadi di kawasan yang memiliki struktur batuan kapur atau gamping di bawah permukaannya. Meskipun masih diperlukan kajian lebih lanjut, Ade Edward memperkirakan struktur tanah di Situjuah Batua ini memiliki koneksi dengan Bukit Kapur di kawasan Halaban dan area PLTA Agam. Rongga di bawah tanah akibat pelarutan batu kapur inilah yang diduga menjadi penyebab runtuhnya tanah permukaan. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak memaksakan diri mendekat zona bahaya, mengingat kondisi tanah yang masih labil. Dewan Profesor Universitas Padjadjaran gelar seminar ilmiah bertajuk Hutan, Air, dan Hukum. Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatera pada Rabu 7 Januari. Yang berlangsung di Balai Remawat Kampus Unpad di Patiukur, Bandung. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Profesor Yoni Fuada Syukriani, dan diikuti secara hybrid oleh Sivitas Unpad. Seminar ini melibatkan guru besar di bidang lingkungan, teknik geologi, dan hukum, serta menjadi ruang diskusi strategis antar disiplin ilmu dalam merespon intensitas bencana hidrometeorologi yang kian meningkat seperti banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad Profesor Chai Asdak, dari segi lingkungan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera tidak semata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga merupakan bencana ekologis akibat kerusakan hutan dan daerah aliran sungai yang menghilangkan fungsi alami lingkungan dalam mengendalikan air. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Unpad, Profesor Hendarmawan, menyebut kondisi geologis dan karakteristik fisik wilayah Sumatera memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang dan pembangunan di wilayah rawan bencana perlu didasarkan pada data ilmiah dan daya dukung lingkungan. Dari aspek hukum, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Profesor Lastuti Abu Bakar menyebut, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari praktek ekonomi dan aktivitas korporasi yang belum berorientasi pada keberlanjutan. Lemahnya penegakan hukum lingkungan dinilai memperbesar potensi kerusakan sumber daya alam yang berujung pada bencana. Ketua Dewan Profesor Unpad, Profesor Atwar Bajari mengatakan, besar harapannya dapat melahirkan gagasan dan policy brief
terkait penanganan bencana terutama di Sumatera saat ini. Muncullah gagasan diskusi ilmiah begitu yang nantinya mudah-mudahan gitu dari pemikiran-pemikiran yang muncul ini bisa menjadi semacam gagasan rekomendasi atau lebih formalnya lagi itu menginginkan ada semacam policy brief dari Dewan Profesor Universitas Padjadjaran dalam rangka penanganan bencana. Mungkin bukan hanya sekedar merespon Sumatera, tetapi saya kira gagasan-gagasan dari Prof. Hendarmawan, Prof. Chai Asdak sampai Prof. Lastuti itu terlihat bahwa penanganan bencana itu di Sastuti adalah pekerjaan yang continuing gitu. Bukan ada bencana lalu tangani lalu merespon gitu. Tidak seperti itu, tapi kita harus punya satu grand design bagaimana ke depan masyarakat akademik bukan hanya Unpad saya kira memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa dijadikan bahan rekomendasi untuk pengambil kebijakan anti pemerintah. Profesor Atwar juga berharap bahwa pemerintah akan melibatkan akademisi dan periset dalam menangani pasca bencana dan mengolah regulasi dan bencana berbasis sains. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemilihan Rektor Pilrek Universitas Hasanuddin periode 2026 sampai 2030 bakal digelar di kampus Unhas di Jakarta. Proses itu akan digelar terbuka dan transparan serta disiarkan langsung oleh Unhas TV. Universitas Hasanuddin akan menggelar pemilihan rektor periode 2026-2030 di kampus Unhas Petojo, Jakarta. Proses pemilihan dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat atau MWA dengan mekanisme musyawarah atau pengambilan suara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ishak Rahman menjelaskan jika pemilihan di Jakarta ditetapkan untuk memudahkan kehadiran seluruh anggota MWA yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat, hingga unsur ex officio. Menurut Ishak, penentuan lokasi merupakan hasil komunikasi intensif Ketua MWA dengan seluruh anggota, mengingat perbedaan latar belakang dan kesibukan masing-masing anggota MWA. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan kenapa di Jakarta yang dipilih. Yang pertama itu memang itu hasil komunikasi dengan Pak Menteri. Pak Menteri menyarankan kalau memungkinkan sebaiknya dilakukan di Jakarta dan kemudian pada saat dikomunikasikan dengan anggota MWA yang lain, yang terutama dari tokoh-tokoh masyarakat dan yang dari ex officio, mereka memang menyarankan kalau bisa di Jakarta jauh lebih bagus karena mereka bisa lebih mudah untuk mobilitasnya begitu, untuk bisa hadir ke tempat pemilihan. Usai seremoni pembukaan, proses pemilihan rektor dilanjutkan dengan penyampaian paparan kertas kerja oleh para calon rektor dan sesi tanya jawab bersama anggota MWA. Setelah itu, Majelis Wali Amanat akan melaksanakan rapat tertutup untuk menentukan penetapan rektor, baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara. Sebagai bentuk transparansi, seluruh rangkaian pemilihan rektor akan disiarkan secara langsung melalui Unhas TV. Siaran langsung memungkinkan seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk mengikuti proses pemilihan. Lalu seluruh proses ini nanti insya Allah nanti akan kita tayangkan secara langsung di Unhas TV. Jadi para pemirsa Unhas TV nanti stay tune nanti pada hari Senin nanti di Unhas TV kita akan tayangkan secara langsung. Ishak juga menaruh harapan besar terhadap pemimpin yang akan terpilih, di mana rektor terpilih mampu melanjutkan berbagai capaian Unhas yang saat ini telah berada pada posisi strategis di tingkat nasional maupun internasional. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Pemerintah Kabupaten Blora bersama Perhutani terus galakan hijaukan kembali hutan yang gundul. Hal ini dilakukan guna mengurangi terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Bertempat di petak 54B RPH Jemangan BKPH Kalongan, Perhutani bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Blora tanam puluhan tanaman buah. Penanaman bersama dilakukan dengan tujuan mengantisipasi bencana tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Penanaman pohon tersebut juga dilakukan di wilayah kawasan hutan linding di sekitar tempat wisata Edupark Kuatrawang, Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Selain itu, pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blora sempat mendapat pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Bupati Blora Arif Rahman mengaku saat bersalaman dengan Presiden mendapat pesan untuk menjaga hutan di Kabupaten Blora. Bupati juga mengedukasi terhadap anak-anaknya pentingnya merawat kelestarian hutan. Lahan-lahan hutan yang gundul untuk ditanami kembali, ironisnya bencana banjir saat ini terjadi lantaran banyak hutan yang gundul.
Sore hari ini saya sama anak-anak yang lagi liburan ini, anak-anak ponakan-ponakan. Ini kita kenalkan tentang bagaimana menanam pohon. Kita suburkan dan kita hijaukan bumi Blora. Nah, ini dengan Perhutani, dengan CDK, kita sinergi dengan Forkopimda untuk membuat gerakan menanam pohon ini. Mohon dukungannya teman-teman media ya. Semoga Blora hijau royo. Ya, nanti kita akan bentuk tim untuk tanam pohon ini, gerakan tanam ini. Nanti melibatkan semua stakeholder termasuk para camat, Forkopimcam, kepala desa, lurah, PKK, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Pokoknya kalau ada ruang atau tanah yang kosong harus ditanam. Tanamannya macam-macam, ada buah, ada macam-macam yang kira-kira bermanfaat. ADM KPH Blora Yeni Ernaningsih mengajak seluruh elemen dan masyarakat untuk selalu senantiasa merawat dan menjaga kelestarian hutan. Selain melakukan penanaman pohon, juga dilakukan pemberian bantuan sembako ke warga sekitar dan bibit tanaman buah. Kita melakukan penanaman bersama dengan Forkopimda dan stakeholder yang ada di Kabupaten Blora. Ya, harapannya ini bisa meningkatkan bukti nyata bahwa dan langkah konkret bagi kita untuk memerhatikan lingkungan dalam rangka untuk menanggulangi atau mengantisipasi bahaya bencana banjir melalui kegiatan penghijauan. Iya, jadi lahan-lahan yang memang yang gundul harapannya memang bisa dihijaukan, direboisasi dengan jenis-jenis tanaman yang keras ya, tanaman pohon gitu yang nanti bisa dimanfaatkan kalau di dalam kawasan perlindungan. Harapannya mengembangkan tanaman yang keras dengan untuk hasil buah, bunga atau madu. Sedangkan kalau untuk yang di kawasan hutan produktif bisa dikembangkan pohon yang menghasilkan kayu. Dua desainer fashion Indonesia tampil membawakan desain kain bermotif Kalimantan dan batik dalam acara NYC Live di Lower Manhattan. Kehadiran mereka mencuri perhatian industri fashion kota New York. Berikut laporan tim VOA New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Lilis Anggreni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya desainer fashion Indonesia tampil dalam pagelaran fashion NYC Live at Fashion Week 2022. Sebuah ajang fashion show yang diadakan dalam rangka New York Fashion Week dalam 2 minggu terakhir. Mereka tampil di antara 20 desainer Amerika yang menampilkan berbagai koleksi untuk musim semi dan musim panas tahun depan. Salah satunya karya desainer asal Washington DC, John Walker. My designs, especially for this season, was just based on trying to get more creativity, flowers, exotic suits, and having more just exotic patterns in the suits. Shout out to Indonesia, especially some of the people I know personally. I've noticed you have a real big presence here. That's definitely cool. I want to get able to get on the runway and see some of the designs from the Indonesian designer. That's pretty cool to see, and I definitely want to be plugged into that as well. Desainer Indonesia asal Magelang, Indah Dari kembali tampil untuk kedua kalinya dalam pagelaran ini. Setelah pada tahun 2021 lalu, Indah Dari sukses membawakan desain bermotif batik dari Papua. Kali ini Indah menampilkan 13 koleksi busana dengan model desain sarung yang diangkat dari motif kain Kalimantan. Indah tetap menampilkan ciri khas tekstur yang bernuansa hitam dan putih. Saya bawa Borneo, kebetulan kan saya angkat Borneo kan dengan sehubungan dengan dipindahkannya ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jadi motif-motif yang saya buat, termasuk ini yang saya buat ini, itu ada di rumah adat yang ada di Kalimantan. Aryani Daeng Tene menampilkan koleksi ready to wear Nusantara dengan nuansa klasik, namun berkesan elegan dan edgy. Aryani menampilkan 15 koleksi pakaian yang cocok untuk musim semi maupun musim gugur.
Seneng banget ya, karena memang lingkungannya sama crowd orangnya ya bikin kita happy. Desainernya happy, modelnya happy, semua happy. Saya intinya membawa semua tenun Nusantara Indonesia sebenarnya. Tapi kali ini saya usung NTT, tenun Baduy, Batak, sama Padang. Saya mix dengan NTT. Minimal saya berharap bahwa nama Indonesia di kancah dunia internasional dikenal. Well, this has been a really good show for NYC Live. This is season 13. They're showing a lot of different designs from all over the world, which has been wonderful. Indonesia, of course, Paris, different parts of the States, as well as South America. And so it's really been exciting. Fashion show dari dua desainer Indonesia ini menjadi penutup dari penampilan sejumlah fashion designer Indonesia yang tampil di berbagai events dalam rangka New York Fashion Week 2022. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York.